Perkenalkan, kami dari SGDP 7 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Deep Vein Thrombosis. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Baik, jadi di sini akan saya mulai dengan introduction dan juga background-nya terlebih dahulu. Jadi deep vein thrombosis atau DVT itu dapat definisikan sebagai blood clot yang lokasi dalam vena dalam. Biasanya lokasinya berada pada kaki, namun bisa terjadi pula di vena tempat lainnya. Jadi di sini damage pada dinding vena dan juga valve-nya dapat menyebabkan terjadinya pembesaran dan juga kerusakan pada vena tersebut. Jadi untuk di Indonesia sendiri, DVT memiliki okurensi yang sangat tinggi pada populasi, terutama pada pasien dengan penyakit terminal. Jadi di sini tujuan pada review kami adalah untuk meningkatkan awareness tentang DVT dan juga karakteristiknya. Baik, next. Adapun untuk research question, objektif, dan juga benefitnya dapat dilihat pada slide ini. Next. Baik, selanjutnya untuk general description-nya, jadi deep vein thrombosis atau DVT terjadi ketika adanya gumpalan darah atau pembekuan darah pada deep vein, di mana biasanya terjadi pada paha atau kaki bawah dengan nyeri kaki, bengkak hingga ulkus vena. Untuk DVT atau pembentukan trombus pada vena ini dapat terjadi akibat beberapa faktor, misalnya pasien dengan hypercoagulability state, kerusakan pembuluh darah, duduk atau imobilisasi dalam jangka waktu lama, dan bila trombus ini pecah, ikut ke sirkulasi menuju paru dapat menyebabkan pulmonary embolism dan juga venous thromboembolism yang berbahaya bagi pasien. Untuk tujuan dari penata laksanaannya sendiri hanya untuk mencegah terjadinya PI dan juga mencegah recurrence dari DVT dengan menggunakan antikoagulan. Intinya untuk trombosis vena dalam ini merupakan salah satu kondisi yang sering dijumpai dan harus diberikan tata laksana yang baik untuk mencegah komplikasi. Secara global, kejadian trombosis vena dalam terjadi pada 1-3 orang dari 1.000 orang dalam setahun. Sebagian besar muncul di tungkai dan terkadang disertai edema paru. Separuh diantaranya pada awalnya asimptomatik atau tidak ada gejala. Namun pada anak-anak, kejadiannya adalah 1 orang per 100.000 dalam setahun. Pada dewasa muda, kejadiannya 1 per 10.000 orang, lalu berjumlah 1 per 1.000 orang pada usia parubaya dan pada lanjut usia sekitar 110% dari keseluruhan. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa prevalensi trombosis vena dalam adalah 46,6% dan kejadiannya adalah 20%. Selain itu, 84,5% pasien pasca operasi juga berisiko mengalami trombosis vena dalam. Baik, untuk selanjutnya dari patologinya sendiri, untuk DVT ini biasanya disebabkan oleh 3 hal yang biasa disebut dengan Virchow triad, yaitu ada vascular injury, venostasis, dan hypercoagulability. Lalu untuk patologinya di sini DVT biasanya terjadi pada katup dari vena, karena pada katup dari vena terjadi perlambatan dari aliran darah. Perlambatan dari aliran darah ini menyebabkan turunnya dari tekanan oksigen dan meningkatkan level dari hematokrit. Jadi turun dari tingkat oksigen dan dari menaiknya hematokrit level ini disebut dengan micro hypercoagulability environment yang menghasilkan menurunnya dari antithrombotic agents seperti thrombomedulin dan endothelial protein C receptor. Dan pada waktu yang bersamaan, prokoagulan meningkat seperti P-selectin dan adhesion molecule. Next. Kemudian untuk faktor risiko dari DVT ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang didapatkan dan diturunkan. Untuk yang didapatkan itu pertama ada pregnancy sebagai suatu akibat dari kombinasi antara obstruksi pada vena cava inferior, vena iliaca, imobilitas dan juga hiperkoagulasi. Lalu ada malignansi yang terkait dengan efek hormonalnya, imobilitas dan juga pengobatannya. Selanjutnya ada obesitas yang terkait dengan imobilitas, ada riwayat dari tromboembolisme, kemudian juga ada riwayat dari trauma ataupun pembedaan. Dan lalu juga ada kondisi-kondisi medis klinis dan obat kontrasepsi oral. Untuk yang diturunkan di sini juga ada beberapa seperti adanya mutasi pada faktor 5 Leiden, kemudian mutasi pada proton benjen, protein C defisiensi, protein S defisiensi, defisiensi terhadap antitrombin, disfibrinogenemia, defisiensi faktor 12 dan juga hyperhomocysteinemia. Bisa di next. Selanjutnya adalah manifestasi klinis, di mana yang sering terjadi
di mana tanda dan gejala yang sering terjadi yaitu adanya nyeri, bengkak, lalu kemerahan pada tungkai, lalu terjadi unilateral pitting edema, lalu tidak jarang juga yang tidak memiliki gejala dan ditemukan secara tidak sengaja. Lalu pada kasus yang parah, trombosis parah dapat terjadi kaki yang pucat, nyeri, dan bengkak. Lalu apabila sudah menyebar, dapat terjadi sianosis pada kaki. Baik, untuk diagnosis bagi DVT, pertama adalah D-dimer test. Pasien dengan DVT ada tingkat D-dimer yang tinggi. Jadi hasil DVT negatif berarti tidak ada blood clot. Yang kedua adalah duplex ultrasound. Tes ini adalah tes standar untuk DVT. Tes ini menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar mengalir melalui vena. Seterusnya adalah kontras venografi. Dalam tes ini, pewarna disuntikkan untuk membuat gambar pembuluh darah di tungkai dan kaki melalui röntgen. Seterusnya, tes ini jarang dilakukan. Yang terakhir adalah MRI. Tes ini dilakukan untuk mendiagnosis DVT di pembuluh darah yang area abdomen. Next. Selanjutnya, ini adalah classification of ICD-10 untuk DVT. Pertama adalah phlebitis dan thrombophlebosis of other deep vessels of lower extremities. Seterusnya adalah deep phlebothrombosis in pregnancy dan juga deep phlebothrombosis in puerperium. Bisa di next. Adapun diagnosis banding dari DVT yaitu meliputi selulitis, post-traumatic syndrome atau PTS, rhabdomyolysis, dan juga superficial thrombophlebosis. Selulitis merupakan suatu inflamasi akut yang mempengaruhi jaringan sekutan, di mana faktor risiko selulitis ini terdiri dari trauma lokal atau adanya luka terbuka pada kulit. Selulitis dapat berbagi manifestasi klinis yang serupa dengan DVT dan terkadang overlapping antara satu dengan yang lainnya. Secara spesifik, selulitis per ekstremitas bawah dapat memiliki manifestasi klinis serupa dengan DVT seperti eritema unilateral, kemudian nyeri dan juga sensasi hangat pada ekstremitas bawah. Selanjutnya adalah PTS, di mana kondisi ini merupakan salah satu bagian dari chronic venous insufficiency yang terjadi karena terdapat riwayat DVT. Manifestasi klinisnya juga cukup serupa dengan DVT, di mana edema intractable, nyeri kaki kronis, dan bahkan mengarah ke ulkus kaki. Umumnya klinisi akan mendiagnosis PTS berdasarkan pemeriksaan klinis dan adanya riwayat DVT pada pasien tersebut. Kemudian yang ketiga ada differential diagnosis, yaitu Baker's cyst atau popliteal cyst. Lesi ini merupakan lesi jinak yang dipenuhi cairan di fossa popliteal dan berasal di antara semimembranosus dan gastrocnemius. Umumnya bersifat asimptomatik dan juga di sini klinisi akan membedakan dengan DVT dengan pemeriksaan present sign atau adanya bruise yang berada di bawah medial malleolus. Selanjutnya yang terakhir ada superficial thrombophlebosis atau SVT yang merupakan suatu kondisi terjadinya blood clot di vena superficial dalam tubuh. Pasien yang merasakan kondisi ini dapat merasakan sensasi hangat dan tender ketika disentuh pada area vena yang terlibat. Selanjutnya, ekstremitas dari vena yang terdampak juga akan membengkak. Ketika membedakan dengan DVT, klinisi akan melakukan tes ultrasound untuk membantu mengenali vena mana yang mengalami blood clot tersebut. Next. Baik, di sini selanjutnya untuk manajemennya. Untuk manajemen DVT sendiri itu yang pertama ada antikoagulasi yang dimana ini penting untuk pengobatan DVT. Nah, dengan ini diharapkan pasien itu bisa mendapatkan penurunan mortalitas, penurunan kekambuhan, penurunan trombus, extension, dan juga bisa mencegah risiko timbulnya sindrom post-trombotik. Penggunaan sendiri ini ada 3 fase, itu fase awal yang dimulai pada minggu pertama saat DVT ini didiagnosis. Terus ada fase jangka panjang yang mengcover 3 bulan, itu setelah didiagnosis. Yang terakhir itu ada fase perpanjangan, di mana penggunaannya itu dilakukan terus-menerus sampai waktu yang nggak ditentukan. Untuk pengobatan awal ini idealnya diberikan direct oral antikoagulan atau DOAC, yang misalnya itu dabigatran, rivaroxaban atau apisaban. Ini lebih aman itu dibandingkan dengan menggunakan warfarin. Lalu untuk yang kedua itu ada pemasangan filter inferior vena cava, di mana pemasangan sendiri ini hanya bisa dilakukan oleh kondisi klinis tertentu, misalnya seperti kontraindikasi absolut penggunaan antikoagulan, atau pasien tertentu yang pulmonary embolism yang kemudian kambuh walau sudah diberikan antikoagulan. Nah, penggunaan filternya harus dilepaskan setelah 3 minggu pasca pemasangan dan ketika sudah aman untuk dilanjutkan ke penggunaan antikoagulan. Terus yang ketiga ini ada trombolisis, di mana ini bekerja dengan cara memasukkan kateter dan agen trombolitik langsung ke lokasi DVT secara perkutan.
Yang dipakai biasanya itu TPA atau tisu plasmogen antifaktor. Terus yang terakhir itu ada operasi pengangkatan trombus, di mana berdasarkan studi ini tidak berperan terlalu penting. Operasi ini hanya bisa dilakukan pada pasien dengan tanda-tanda gangren vena dan harus memenuhi suatu kondisi tertentu, yaitu ketidaksediaan alat untuk trombosis via kateter, iliofemoral DVT, simptom kurang dari seminggu, status fungsional dalam kondisi bagus, harapan hidup lebih dari 1 tahun, dan serta ketersediaan sumber daya dan orang yang ahli. Nah, jika DVT ini terdiagnosis pada masa kehamilan, maka first line coagulation yang digunakan itu low molecular weight heparin. Nah, penggunaan warfarin pada wanita hamil ini bisa meningkatkan risiko fetal embryopati, terutama pada kehamilan usia 6-12 bulan. Bisa di next. Ini tabel untuk penggunaan antikoagulan berdasarkan fasenya, ada fase initial, long term, sama extend. Bisa di next. Selanjutnya yaitu prognosis dari DVT, di mana sebagian besar kasus DVT itu dapat sembuh tanpa adanya komplikasi. Namun pada orang dengan berat badan berlebih, usia lanjut, kebiasaan merokok, kanker, penyakit inflamasi seperti lupus, gangguan pembekuan darah itu memiliki risiko untuk mengalami rekurensi yang lebih tinggi. Penyebab utama kematian pada kasus DVT itu adalah emboli paru, di mana morbiditas jangka panjang dari DVT adalah post-thrombotic syndrome seperti rasa sakit dan tidak nyaman, pembengkakan, dan perubahan warna kulit. DVT sendiri juga dapat mengarah pada terjadinya varicose vein dan juga perubahan irreversibel lain pada kulit dan jaringan. Bisa di next. Jadi untuk tindakan prevensi dalam kasus DVT ini perlu diperhatikan untuk pemberian profilaksis pada pasien. Yang pertama, pasien dengan masa perawatan rumah sakit yang lama, lalu pasien dengan faktor risiko trombosis yang tinggi, serta pasien yang akan menjalani operasi karena memiliki kecenderungan untuk imobilisasi dalam jangka waktu yang lama. Untuk agen profilaksisnya sendiri ini dibagi menjadi 2, ada mechanical agent dan pharmacological agent. Yang untuk mechanical bisa menggunakan intermittent pneumatic compression atau IPC, lalu ada graduated compression stocking atau GCS, dan venous foot pump. Untuk yang pharmacological sendiri ada low molecular weight heparin atau LMWH, yang contohnya ada enoxaparin, dalteparin, lalu ada UFH atau unfraction heparin, dan yang terakhir ada direct oral antikoagulan seperti betrixaban, rivaroxaban, dan fondaparinux. Lalu untuk pasien dengan risiko yang tinggi itu disarankan untuk tetap menjaga pola hidup sehat, menjaga berat badan ideal, dan jika akan berpergian selama 4 jam atau lebih, disarankan untuk tetap menggerakkan ekstremitasnya atau kakinya setiap 2 jam agar tetap aktif. Bisa di next. Baik, kesimpulan dari studi kerja kami adalah DVT merupakan suatu kondisi di mana terdapat adanya blood clot pada vena dalam, di mana insidennya ini meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian manifestasi dari DVT bervariasi mulai dari asimptomatis sampai simptomatis, dan risk factor-nya bisa dari inherited maupun acquired. Salah satunya adalah karena kehamilan. Kemudian diagnosis ini pada DVT dapat memberikan outcome yang baik. Kemudian manajemen dari DVT bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan disease-nya, serta biasanya DVT ini akan resolve dengan sendirinya secara spontan tanpa komplikasi dan hanya sedikit yang menyebabkan adanya recurrency. Dan terakhir, pola hidup yang sehat serta menghindari duduk yang lama merupakan hal-hal yang dianjurkan untuk menghindari terjadinya kasus DVT. Baik, sekian presentasi dari SGD kami. Terima kasih.